Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas materi KD 3.2 mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengaitkan upaya-upaya memperkuat daerah-daerah dan desa dan mengaitkan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kota. Materi yang pertama yaitu upaya untuk memperkuat daerah-daerah dan pedesaan. Hal ini dapat dilakukan dalam 7 langkah. Adapun langkah yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kebijakan desentralisasi adalah pembagian ke dalam wilayah-wilayah otonom sehingga kinerja pemerintah semakin menyentuh ke rakyatnya. Nah, pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan atau linkage, keselarasan atau harmoni, dan kemitraan atau partnership. Pembangunan tersebut perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan atau affirmative policy kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan terpencil, desa tertinggal, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahnya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Upaya yang kedua yaitu pengembangan kawasan perbatasan. Pengembangan kawasan perbatasan negara diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Strategi-strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan diantaranya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi informasi, membangun sumber daya manusia yang andal, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka akses di dalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan atau moda atau dermaga non-status dan pelayanan keperintisan, dan penegasan batas wilayah negara di darat dan laut. Adapun seperti kita ketahui bahwasanya terdapat beberapa provinsi yang berbatasan langsung secara darat dengan negara-negara tetangga, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan negara Malaysia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan negara Timor Leste, dan Provinsi Papua dengan negara Papua New Guinea. Nah, provinsi-provinsi itulah menjadi beranda terdepan untuk menunjukkan kemajuan dalam pembangunan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang ketiga yaitu pengembangan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah maju pada 122 kabupaten pada tahun 2015 sampai 2019. Adapun strategi-strategi dalam pengembangan daerah tertinggal adalah mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi atau listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman, memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah tertinggal, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran. Upaya yang keempat yaitu pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Adapun jumlah desa berkembang dengan pesat dari 729.441 desa pada tahun 2012 menjadi 740.932 desa tahun 2014. Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Adapun strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah pemenuhan standar pelayanan minimal desa, termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis desa, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi, dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa dan kota. Dan 3 upaya memperkuat daerah-daerah pedesaan yang lainnya, yaitu penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan dalam penataan daerah otonom baru adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Untuk itu, diperlukan penataan kembali daerah otonom baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu tantangan utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara kawasan Barat Indonesia atau KBI dan kawasan Timur Indonesia atau KTI. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi atau percepatan pembangunan wilayah KTI yang meliputi Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Pulau Sumatera. Materi yang kedua yaitu dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Sebelum kita mengetahui dampak dari perkembangan kota terhadap masyarakat atau penduduk di dalamnya, maka kita harus mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kota. Setidaknya ada 6 faktor yang akan memengaruhi pertumbuhan dari sebuah kota. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Peningkatan populasi penduduk dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan migrasi penduduk ke wilayah perkotaan. Contohnya, dari desa ke kota, migrasi dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni faktor pendorong atau push factors dan faktor penarik atau pull factor. Faktor pendorong adalah kondisi di tempat asal yang dirasakan oleh migran sebagai sesuatu yang merugikan keselamatan atau kesejahteraan mereka. Misalnya, seorang petani di daerah pedesaan kerap mengalami kesulitan untuk meningkatkan standar hidup akibat kehidupan pertanian bergantung pada kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi, seperti kekeringan atau banjir. Sementara itu, faktor penarik merupakan keadaan di lokasi baru yang menarik orang untuk pindah ke sana. Faktor penarik di kota antara lain kesempatan kerja dan kemungkinan tingkat hidup yang lebih baik, gaji lebih tinggi, layanan lebih baik, dan gaya hidup lebih baik. Yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu perkembangan wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin tinggi juga taraf hidup masyarakat wilayah tersebut. Yang ketiga, industrialisasi. Menurut Kunto Wijoyo, industri merupakan salah satu faktor dominan dalam perubahan sosial dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini juga yang menyebabkan bertumbuhnya desa menjadi kota. Yang keempat, perluasan wilayah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, jumlah penduduk semakin meningkat. Kutub-kutub pertumbuhan pun bertambah sehingga perluasan wilayah diperlukan seiring dengan perkembangan kota. Berkembangnya aktivitas ekonomi seringkali mengakibatkan munculnya kutub-kutub pertumbuhan atau daerah industri baru. Umumnya, daerah industri tersebut terletak secara acak di pinggiran kota karena harga lahan yang masih murah. Faktor yang kelima, yaitu peningkatan taraf hidup. Berkembangnya kota juga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemenuhan sandang, papan, dan pangan menjadi prioritas utama. Kemudian yang terakhir, yaitu harapan tentang masa depan dan berbagai tuntutan pembangunan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan di daerah metropolitan, semakin besar harapan harga tanah meningkat. Nah, harapan meningkatnya harga tanah tersebut di pinggiran kota menyebabkan sebagian pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya sehingga terjadi penangguhan penggunaan lahan untuk pembangunan. Hal ini berakibat pada lahan yang tersedia untuk pengembangan masa depan semakin sedikit. Hal ini pula lah yang membuat pembangunan menjadi tidak berkesinambungan atau terputus-putus. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini.
Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.